Kelistrikan motor adalah pembangkit energi listrik pada motor. Alat yang bisa membangkitkan listrik pada motor ini disebut dengan spool. Spool sendiri adalah sebuah bagian part dari motor yang bekerja sebagai penggerak magnet. Pengendara motor banyak yang tidak menyadari keberadaan komponen satu ini karena kecenderungan penyebutan bagiannya. Mereka lebih banyak yang mengetahui bagian-bagian dari komponen listrik ini daripada nama universalnya. Komponen satu ini berguna untuk memberikan sumber listrik yang menjadi penghasil arus utama pada listrik motor. Alat seperti ini memiliki kegunaannya secara umum, yaitu untuk mengefisiensikan kinerja motor dengan bantuan energi listrik dinamis yang diaplikasikan langsung pada mesin. Teknologi yang semakin maju dan canggih membuat perusahaan motor terus berinovasi, menciptakan terobosan baru kendaraan yang ramah pada lingkungan. Keberadaan komponen motor ini ditunjang dengan beberapa bagian yang sangat spesifik pada setiap struktur dan juga fungsinya. Komponen listrik ini bisa ditemukan di motor-motor keluaran terbaru dengan akses yang lebih mudah. Berkat keberadaan komponen inilah yang menjadikan pengemudi bisa mengoperasikan motor dengan lebih mudah. Berbeda dengan teknologi kelistrikan yang masih minim saat motor pertama kali ditemukan. Setelah mengetahui pengertian dari kelistrikan pada motor, ada baiknya juga memahami sistemnya. Secara umum, perangkat ini terletak pada bagian yang dinamakan spool, sebagaimana yang sudah disinggung sebelumnya tadi. Spool sendiri terdiri dari satu kesatuan yang signifikan. Spool pada motor juga kerap disebut dengan generator mesin karena bentuknya yang lengkap dan menyerupai generator lainnya. Generator ini memiliki tujuan yang sama dengan jenis yang pada umumnya, yakni untuk menghasilkan energi gerak, penghasil energi listrik. Pergerakan yang diperoleh dari generator dapat membentuk medan magnet dan menjadi sebuah kawat kumparan yang rapi dan simetris. Selanjutnya ada alur dari jalannya perangkat ini, terdiri dari 3 jalur. Pemahaman jalur ini sangat penting bagi yang akan melakukan modifikasi kelistrikan ataupun penambahan part di sepeda motor. Jalur pertama disebut jalur pengapian karena berguna sebagai tempat pembakaran atau penghasil listrik untuk pembakaran. Jalur perapian atau ruang pembakaran ini berfungsi mengirim arus listrik ke kumparan busi. Keterkaitan busi dan ruang bakar ini yang menimbulkan percikan arus dari busi sebagai pemantik otomatis. Pada jalur pengapian sendiri, terdapat 2 bagian jalur yang mengatur perangkat listrik ini. Kedua jalur tersebut adalah alternative current serta direct current. Kedua jalur tersebut dapat dilihat perbedaannya secara jelas bila dilakukan pembongkaran mesin pengapian jika diperlukan. Pada motor keluaran terbaru, mesin bukan berupa karburator, tapi berupa injeksi dan arus DC adalah pelengkapnya. Perbedaannya dengan AC adalah jalur ini memiliki pengaturan arus yang ditransfer ke coil dan dilakukan oleh ECU. Hal ini juga menjadi alasan mesin injeksi butuh arus yang konstan dari motor. Selanjutnya ada jalur penerangan. Jalur penerangan juga dibagi menjadi 2 jenis, yakni AC dan DC. Kedua jalur tersebut sama-sama bertujuan mendukung fungsi sistem kelistrikan sepeda motor. Jalur ini yang berguna untuk menyuntikkan energi listrik pada lampu penerangan yang dimiliki setiap motor. Jalur penerangan berbeda dengan jalur pengapian yang berguna menyalakan motor. Jalur penerangan ini memiliki arus yang lebih halus dibandingkan jalur pengapian. Jalur penerangan jenis AC biasanya juga menjadi pelengkap seperangkat motor lama dengan penerangan lampu, sehingga bisa seirama putaran spool motor. Sedangkan jenis jalur penerangan DC, pergerakannya sudah dijalankan voltase aki. Terakhir, jalur pada kelistrikan motor adalah jalur pengisian. Jalur ini
berguna menstimulasi jalannya jalur penerangan dan jalur pengapian. Berdasarkan fungsinya tersebut, jalur ini seringkali disebut dengan jalur untuk menyalakan sistem kelistrikan di sepeda motor. Jalur pengisian letaknya tegak lurus dari sepul menuju mesin regulator. Setelah melewati regulator, jalur pengisian ini akan dicabangkan ke jalur pengapian dan ke jalur penerangan. Arus yang belum digunakan untuk pembakaran maupun penerangan akan diakumulasikan di aki motor. Gimana? Sudah siap modifikasi kelistrikan di motor kamu? Coba kamu tulis di kolom komentar yang ada di bawah. Saya pamit undur diri, and as always, Leda Motor is the best.